Selamat datang di seri edukasi digital. Di bagian kedua, kita akan membahas tentang automation dan penggunaan tools di microservice. Bersama saya dengan Dr. Gunawan Wang. Di bagian kedua ini kita akan membahas tentang automation dan tools, container, kemudian master dan nodes, dan terminologi-terminologi yang biasa digunakan di dalam Kubernetes. Jadi seperti yang kita ketahui, DevOps ini berkaitan erat dengan proses automation dan penggunaan tools. Nah, kalau kita lihat, DevOps is a clip compound of development and operation that can help ability to make automation process such as like continuous integration. Jadi integrasi secara keberlanjutan, infrastruktur as a code, kemudian kita mengoperasikan infrastruktur, dan continuous delivery. Jadi misalnya kalau ada update yang baru, itu akan mudah sekali terdeliver. Seperti itu. Dari Amazon Web Service menyediakan tools untuk monitoring dan logging system yang biasa kita kenal sebagai Amazon CloudWatch. Nah, ini di Amazon CloudWatch ini memudahkan sekali bagi kita developer mengembangkan aplikasi dan akan install di AWS. Jadi di sini tidak perlu no agent installation is needed. It's automatically gather some metrics from AWS instance and visualize for DevOps. It also support to alert based on the criteria you set. The following screenshot kira-kira seperti ini untuk EC2, Elastic Computing 2 ya. Kemudian untuk tools yang lain bisa kita lihat di Grafana, juga salah satu populer visual tools. Ini biasa digunakan untuk connect time series database, jadi fungsi waktu. Jadi kita bisa monitor database dalam fungsi waktu. Kemudian time series database ini didesain untuk menyimpan data which is flat and denormalize numerical data such as CPU usage and network traffic. Jadi memudahkan nanti untuk pengendalian lalu lintas data. Jadi tidak seperti RDBMS, time series database has some optimization to save data space and faster query for numerical data history. Jadi kebanyakan DevOps monitoring tools are using time series database di dalam backend mereka. Di slide ini kita akan membahas apa saja yang ada di dalam containers. Jadi kalau kita lihat modern system ini biasanya dibangun berdasarkan satu stack ya. Jadi ada satu stack yang seperti ditumpuk-tumpuk, made up of multiple components that are distributed over network. Jadi seperti application server, ada cache-nya, ada database, ada message queue, dan yang lain-lain. Nah, component itself is also a self-contained system with many sub-component. Jadi kita membayangkan suatu komponen itu di dalamnya itu banyak sekali sub-komponen yang lain. Kemudian container technology give us a certain degree of relief regarding to deployment task. Jadi harapannya adalah dengan penggunaan teknologi container ini, proses kita launch aplikasi kita hendaknya bisa lebih mudah. Kemudian kita akan melihat bagaimana proses cara kerja container ini. Jadi kita mau bayangkan ada multi containers orchestration. Dimulai dari ada kios. Jadi kios ini ya jadi berisi tentang handle ticketing. Jadi kalau ada ticketing datang akan di handle kios. Nah, kemudian kios ini nanti di redistribution. Kemudian ada recording. Ya, jadi recording melakukan subscribe di sini dan akan terhubung dengan MySQL database. Di slide ini kita akan membahas tentang Docker dan Kubernetes. Jadi Docker Compose ini adalah biasanya tool yang sangat umum yang membantu kita untuk menjalankan multiple container itu dengan mudah dan dibangun dengan di dalam namanya Docker CE distribution. Nah, kalau Kubernetes sendiri itu adalah suatu platform untuk memanage application container across multiple hosts. Jadi kita membayangkan ada hostnya banyak. Untuk memaintain mereka, memanage aplikasi kontainer ini, kita bisa menggunakan platform Kubernetes. Nah, Kubernetes ini menyediakan kemudahan di dalam fitur manajemen kontainer oriented application. Jadi seperti auto scaling, rolling deployment, computer resource, dan volume management.
Jadi Kubernetes ini didesain dengan high availability, create multiple master nodes, dan mencegah terjadinya single point of failure. Jadi kalau kita lihat di diagram ini ada host, jadi ada misalnya kita nonton Netflix. Jadi Netflix ada servernya, kemudian kita bisa download filmnya, kemudian dengan bandwidth yang kadang sering ada gangguan, tapi video streaming di gadget kita, baik itu di handphone maupun di tablet, itu bisa jalan dengan smooth. Nah, ini yang dilakukan di dalam Kubernetes di sini. Jadi ada host, kemudian ada external resources yang ikut membantu, kemudian ada application activity, ada resource utilization, ini sebagai container, kemudian ini yang di dalam host, kemudian antara satu host dengan host lain ini itu bisa saling terhubung dan saling membantu satu yang lain. Nah, kalau kita lihat lebih detail, Kubernetes ini consider most of operation needs for application containers. Jadi mulai dari containers deployment, kemudian untuk menangani storage, persistent storage, kemudian container health monitoring, jadi bisa memonitor tentang kontainer-kontainer yang ada, kemudian bisa compute resource management, auto scaling, high availability dengan melakukan cluster federation. Kemudian Kubernetes itu melibatkan ada dua penanganan. Di sini ada master dan ada nodes. Jadi master ini mengkontrol kontrol dan schedule semua activity yang ada di dalam cluster, dan nodes ini adalah yang sebagai pelaksana daripada kontainer. Jadi kalau kita lihat lebih detail di dalam apa yang dilakukan di dalam master dan node komponen ini, mulai dari command line. Jadi kita bayangkan user bisa mengendalikan ya melalui command line masuk ke RESTful interface, kemudian RESTful interface akan mengakses tentang data store interface di etcd dan melakukan proses authentication. Nah, setelah itu selesai, dia bisa masuk ke control manager. Jadi dari scheduler ini kita bisa lakukan terhubung dengan control manager. Di dalam control manager itu ada replication controller, ada node controller, endpoint controller, dan service account dan token controller. Nah, ini tentunya akan menghubungkan dengan masing-masing nodes di sini. Jadi ada master, jadi yang gambar di atas itu adalah gambar master, yang di bawah itu adalah gambar node. Nah, di bawah node ini ada Docker ini dan IP tables. Ini kita kenal sebagai node komponen. Di slide ini kita akan membahas tentang terminologi yang digunakan di dalam gambar sebelumnya. Jadi mulai dari API server. Jadi API server ini menyediakan tentang HTTP dan HTTPS server, yang dimana menyediakan satu RESTful API untuk semua komponen di dalam Kubernetes master. Nah, kemudian ada peranan dari control manager, melakukan kontrol dari berbagai pekerjaan yang berbeda, hal-hal yang berbeda di dalam cluster, seperti misalnya replication controller, node controller, manager, endpoint controller, service account, token controller, API access token, dan sebagainya. Nah, kemudian ada etcd. Etcd ini adalah open source distributed key value store yang menyimpan dan mereplikasi data. Jadi Kubernetes ini menyimpan semua RESTful API object itu di etcd. Kemudian scheduler itu menentukan tentang node yang mana yang lebih cocok untuk pods dilakukan. Nah, nanti kita akan bahas tentang pengertian pods. Jadi di sini ada penggunaan resource capacity atau balance dari resource utilization di dalam masing-masing node. Kita mengenal ada istilah kubelet. Kubelet is a major process di dalam node yang melakukan proses reporting node activity langsung kembali ke API server secara periodik. Nah, di sini ada catatan tentang pod health, node health, dan liveness probe. Kemudian ada proxy. Jadi di proxy di sini menangani tentang routing di antara pod load balancer, baik itu service dan pods itu sendiri. Itu menyediakan tentang routing dari luar ke di dalam service.
Nah, di sini ada user space dan IP tables. Nah, user space sendiri ini meng-create last overhead switching kernel space dan user space sendiri. Kalau IP table model ini merupakan the latest ya. Jadi the latest default proxy boot yang melakukan perubahan di dalam IP table network address translation di dalam proses Linux, OS Linux. Nah, untuk mendukung routing daripada TCP dan UDP paket di dalam kontainer. Nah, Docker ini adalah kontainer implementasi dari kontainer. Nah, pod ini adalah smallest deployable unit di dalam Kubernetes. Jadi ada program yang bisa kita buat dalam hal yang paling kecil-kecil, namanya pods. It contains one or more containers. Service in Kubernetes is an abstraction layer for routing traffic to a logical set of pods. Memungkinkan terjadinya proses decoupling and makes communication di antara microservice possible. Kemudian ada service type, ada 4 jenis service type yang ditawarkan. Ada cluster IP, node port, load balancer, and external name. Kemudian cluster IP ini mengekspos tentang layanan on the cluster internal IP. Jadi ports yang di dalam cluster ini memungkinkan reach the layanan service via IP address, environmental variable, dan ataupun DNS. Kemudian ada configuration map. Ya, configuration map ini adalah menginjek configuration data as key value pairs di dalam ports. Kemudian ada istilah volume management. Jadi volume management ini ada menyimpan, store and load any data into the disk. Ya, contohnya misalnya log data, temporary data, files maupun aplikasi data. Kemudian ada Elasticsearch cluster, memungkinkan adanya setting cluster dengan menggunakan multiple nodes. Kemudian ada quality of service, jadi kita bisa milih antara quality pod, ada bustable pod, dan best effort pod. Kemudian ada kubeconfig, is a file that you can switch multiple cluster by switching, jadi bisa berpindah, mau dari sini pindah ke tempat cluster yang lain. Kemudian service account digunakan di dalam proses di dalam pod to contact Kubernetes API server. Kemudian kita akan lanjutkan ke part 3 yang akan membahas bagaimana penerapan Kubernetes di AWS dan Google Cloud Platform.